Oke, ketemu kembali dengan saya. Jadi kali ini kita akan tetap belajar lagi tentang Express.js. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang root, kali ini kita lanjutkan dengan bagaimana belajar tentang HTTP method ya, menggunakan Express.js ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Oke, di sini kita lanjutkan tutorialnya. Jadi ini kita lanjut ke HTTP method ya. Di sini ada tutorialnya. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit belajar dulu ya, bagaimana atau apa saja HTTP method ya. Mungkin kalau Anda pernah belajar di form, sempat belajar ya, ada post sama get ya. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat ya, dalam beberapa form itu atau beberapa HTTP method ya lebih tepatnya ya. Ada beberapa banyak metode sebenarnya yang terkenal ya dua ya, get sama post ya. Tapi sebenarnya ada dua yang lain, yaitu put dan delete ya. Nah, coba kita di sini kita coba balik ke sini ya. Contoh ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ini adalah get ya. Bisa Anda bacakan app.get sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dia metode yang digunakan adalah get ya. Oke. Get itu sebenarnya simpelnya digunakan untuk ketika kita mau mengambil atau menarik informasi ya. Oke, kita lanjut supaya agak ada sambungan. Di sini ada URL building, nanti silahkan dilihat di sini. Nah, di dalam sebuah website mungkin Anda pernah lihat ya, kadang-kadang ada parameter atau variabel-variabel yang lain yang pengen dimasukkan sebagai parameter ya. Contoh misalnya kalau Anda lihat dengan jeli sebuah website kadang-kadang ada tanda tanya, kemudian diikuti dengan ID misalnya ya. ID ini nanti kan kita coba belajar tangkap, maksudnya tangkap itu diambil, di capture berapa ID-nya, dan itu nanti akan sebagai pilihan kita ya. Misalnya bahwa dia memilih ID sekian untuk menampilkan nomor data berapa ya. Oke, contoh di sini, ini contoh ya. Ini contoh. Oke. Ini ada contoh. Di sini adalah, nah ini adalah ID, ini saya copy dulu. Oke. Nah, di editor biar ini gampang saya tambahkan di bawah ya. Oke. Contoh di sini menggunakan ID ya. Ini contoh misalnya saya ganti home, Anda mengakses dengan ID sekian ya. Oke, paham. Di sini ada request, parameter, dan ID artinya ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini home ya. Jadi ketika saya tambahkan ID, contoh misalnya ya 200. Nah, di sini otomatis ya. Otomatis sebenarnya Anda sedang mengakses ID 200 ya. Nanti ada banyak contohnya ya. Ketika kita 200 itu dibuat apa? Misalnya buat nampilin ID mahasiswa atau mungkin ID pegawai, di mana bisa Anda tampilkan 1, 2, 3 sampai 200 ya. Oke, ini saya contohkan di sini, saya kopikan ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, di sini misalnya bagaimana kalau parameternya lebih, di sini misalnya contoh di sini saya pengen akses yang lain, misalnya contoh ya. Di sini biodata, saya tambahkan di biodata. Jadi nanti slash biodata ID berapa yang mau diakses ya. Nah, di sini bisa Anda lihat. Nanti di sini bisa kita lihat biodata dengan ID sekian ya. Oke. Contoh di sini misalnya tadi kita misalnya biodata boleh pegawai, bisa mahasiswa dan sebagainya. Misalnya di sini saya contohkan menampilkan profil biodata dengan ID sekian ya. Oke, kita coba lagi langsung di sini. Oke, di sini cara aksesnya harus diganti ya. Harus menggunakan slash biodata dulu, baru slash. Nah, di sini harus ID-nya berapa? Contoh misalnya. Nah, contoh kalau misalnya di sini nggak kita sebutkan, dia hanya menyebutkan langsung biodata aja ya. Misalnya contoh di sini sebutkan angkanya 15 misalnya. Nah, otomatis langsung muncul dengan ID 15 ya. Oke. ID saya misalnya yang lain, misalnya 49. Oke. 49. Oke, contoh di sini ya. Ini sudah muncul dengan ID 49 ya. Oke, contoh yang lain misalnya biodata ID 100 ya. Nah, ini adalah contoh menampilkan profil biodata dengan ID 100 ya.
Oke. Nah, oke. Kita coba balik lagi ke tutorialnya ya. Nah, di sini selain menggunakan ID, Anda bisa bermain dengan contoh di sini kalau parameter lebih dari satu ya. Misal contoh selain ada nama, ada ID dan sebagainya. Ini coba saya copy dulu ya yang tadi ya. Saya copas di sini. Ya, di sini biodata dengan parameter nama dan dengan parameter ID ya. Nah, kemudian di sini saya munculkan ada dua berarti ya. Anda bernama siapa? Nama, ID-nya adalah contoh. Oke, kita buka browsernya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dengan cara-cara yang lama ya. Ini masih angka yang lama. Jadi kalau kita misalnya pengen nama, berarti namanya misalnya contoh Budi, slashnya ID-nya adalah 200 misalnya. Nah, di sini akan munculkan adalah Budi. Nah, di sini muncul Budi kan, ID-nya adalah 200. Oke, ini contoh misalnya ya. Contoh yang lain, Wati misalnya. ID 50. Nah, oke, munculnya adalah Wati ID 50 ya. Nah, ini cara menggunakan URL building ya dalam Express.js ya. Caranya kurang lebih sederhana dan nanti sangat berguna sekali ya ketika nanti kita membangun sistem berbasis data ya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kalau di sini ada ID-nya, ada syaratnya ya. Syaratnya angka, dan di sini ada syarat angkanya adalah angka 5 digit saja ya. Jadi kalau lebih dari 5 nanti dia akan menolak ya. Nanti kita coba ya. Oke, ini coba kita coba. Ini saya copy aja, saya copy di source code-nya. Oke, nah berarti di sini hanya terima angka saja, maksimal 5 digit ya. Nah, misalnya contoh ya. Oke, ini saya masukkan dalam biodata ID. Nah, di sini ada kurung ya, berarti ini angka saja, maksimal 5 digit ya. Oke, kita lihat di browser, kita coba cek ya. Oke, contoh sini ya. Nah, misalnya 5 digit ya. Ini harus 5 digit kan, 1 2 3 4 5 ya. Kalau hanya satu saja yang terjadi adalah cannot get ya, karena memang tadi ada syaratnya ya. Oke. Kalau sa pun juga sama di sini ya. Misalnya kita inputkan stringnya. Kalau misalnya angka panjangnya 5 digit, di sini tidak ada masalah ya. Dan dia akan selalu muncul ya. Oke, ini contoh bagaimana menggunakan syarat ya, syarat di dalam URL pattern-nya ya. Oke, nanti bisa silahkan Anda coba ya. Oke, tadi supaya error yang tadi nggak muncul, ini tambahkan ya, ini untuk menghandle. Ini harusnya adalah untuk handle kalau ada beberapa yang tidak di luar ekspektasi kita ya. Berarti ini artinya bintang ya, bintang tuh semuanya ya. Oke, kita cek ya di browser, contoh misalnya di sini. Nah, digitnya 1 ya. Oke. Contoh misalnya kita tampilkan sorry this is invalid URL ya. Oke. Jadi ini contoh untuk mengeksepsi atau mengeksepsi atau menangkap jika ada error ya. Jadi errornya mungkin ditampilkan dengan tampilan yang lebih baik ya. Ya, oke. Dengan demikian Anda sudah paham ya bagaimana menggunakan HTTP method, terutama HTTP GET ya. Menggunakan GET dan di situ ada parameter URL-nya ya. Ada URL building-nya. Di situ Anda bisa ngambil parameter ID atau variabel yang ada dalam get-nya ya. Jadi setelah Anda ambil, nanti Anda bisa gunakan untuk banyak hal ya. Oke. Jadi Anda udah paham, diharapkan Anda paham ya. Ini karena ini konsep penting menggunakan Express.js ya. Oke, kita lanjutkan di video Express.js selanjutnya ya.